Haleluya, haleluya, shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa di dalam program ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan untuk membangkitkan iman kita. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini ya Tuhan, di mana saat ini kami kembali akan saling mendoakan. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hadirlah Engkau di tengah kami. Sebelum kami akan berdoa bersama, kami rindu dikuatkan oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kuatkan setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu dan kami akan berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan di malam hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara untuk menguatkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan yang akan menguatkan iman saudara malam hari ini untuk menaikkan doa-doa saudara adalah dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seorang ibu kepada Dia, di mana ibu ini memiliki satu kondisi yang sangat menyedihkan, karena dia memiliki seorang anak, dan anak ini sangat menderita karena dia dirasuk oleh setan saudara. Bayangkan bagaimana seorang ibu melihat, memandang anaknya yang sering kali mengalami kerasukan, iblis menyiksa dia begitu menderita. Tentu saja hati ibu ini begitu hancurnya saudara. Dan saat itu dia datang kepada Yesus karena mungkin dia dengar berita tentang Yesus. Dan singkat cerita saudara, akhirnya apa yang terjadi? Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga sembuhlah anaknya itu. Dengar saudara, saya percaya setiap kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh ibu ini, di mana dalam masalah yang dia alami, dalam penderitaan yang dia alami, dalam kesedihan yang dia alami, akhirnya Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu,
jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Adakah saat ini saudara merindukan, menghendaki mujizat? Adakah saudara menghendaki kesembuhan, menghendaki berkat-berkat, atau apapun yang sedang saudara inginkan saat ini? Apapun yang saudara sedang rindukan saat ini. Dengar saudara, saya dan saudara bisa mengalami seperti perempuan Kanaan ini, di mana Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Tentu saja saudara akan menjadi suatu sukacita yang besar dalam hidup kita ketika Tuhan yang menjamin bahwa jadilah kepada kita seperti yang kita inginkan, seperti yang kita rancangkan, seperti yang kita kehendaki. Nah, bagaimana sehingga perempuan itu, sehingga ibu ini mengalami mujizat, Allah mengerjakan kepadanya seperti yang dia inginkan, di mana yang paling dia inginkan adalah kesembuhan anaknya, dan Yesus menyembuhkan anaknya, jadilah kepada dia seperti yang dia inginkan. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Sekali lagi ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Yang membuat dia mengalami apa yang dia rindukan, apa yang dia kehendaki adalah karena Allah campur tangan, oleh karena melihat imannya yang besar. Imannya yang besar itulah yang membuat Allah bertindak. Imannya yang besar itulah yang membuat Yesus bertindak. Hari ini kalau saya dan saudara merindukan mujizat dalam hidup kita, mari kita koreksi hidup kita saudara. Adakah iman yang kuat di dalam diri kita? Adakah iman yang kokoh dalam hidup kita? Karena ketika Yesus berkata kepada perempuan itu, besar imanmu, maka Yesus melakukan seperti yang dia inginkan. Yesus mengerjakan mujizat seperti yang dia rindukan saudara, karena imannya yang besar. Seberapa besar iman saudara malam hari ini? Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, mari koreksi saudara, seberapa besar iman yang saudara miliki saat ini? Karena Allah akan melihat iman saudara, dan dia akan melakukan mujizat sesuai dengan iman saudara. Mungkin saudara bertanya, apa yang menjadi ukuran iman? Apa buktinya iman seseorang kecil atau besar? Kita akan lihat saudara, apa yang membuat Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Perkataan itu dikeluarkan oleh Yesus setelah dia melihat dan mendengar perempuan ini saudara. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan perempuan ini sebagai bukti atau gambaran imannya. Di ayat 22 tadi dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yang pertama, orang yang beriman besar adalah orang yang memohon belas kasihan Tuhan. Orang yang beriman besar, dia tahu hanya Yesus sumber belas kasihan, hanya Yesus sumber kasih yang akan menjadi jawaban dalam semua masalah dan persoalannya. Orang yang beriman besar percaya bahwa Yesus penuh kasih dan dia akan menyatakan kasih sayangnya. Allah kita penuh kasih saudara, dan hari ini pun dia mau menyatakan kasihnya kepada saudara. Kalau saudara sebagai orang beriman, saudara akan mengalami kasih sayang Tuhan yang dahsyat. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara bisa menggambarkan iman saudara kepada Tuhan melalui seruan dan permohonan mengharapkan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan saudara? Itu yang pertama. Bukti iman adalah permohonan atau merindukan, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua saudara, ayat 25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, saat dia berseru-seru, "Kasihanilah aku, kasihanilah aku," Yesus sama sekali tidak mendengar dia saudara. Yesus sama sekali tidak mempedulikan. Bahkan murid-murid Yesus berkata, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, "Kami terganggu, suruh dia pergi." Begitu kira-kira saudara. Jadi waktu itu Yesus pun tidak mendengar
artinya tidak peduli kepada seruannya, murid-murid pun marah. Lalu kemudian yang terakhir ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Aku datang kepada orang Israel, bukan kepadamu, hai perempuan Kanaan." Begitulah kira-kira, saudara. Tapi setelah mendengar respon itu, melihat respon itu, apa yang dilakukan oleh perempuan ini, oleh ibu ini? Tetapi perempuan itu mendekat. Dia malah makin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah Dia. Dia malah memberikan penyembahannya kepada Tuhan. Itu artinya, saudara, bahwa dalam perjalanan hidup kita, kalau kita merindukan mujizat, harapkan belas kasihan Tuhan bekerja dan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, dekatkan diri terus, apapun yang terjadi, apapun kondisinya, semakin mendekatlah kepada Tuhan. Dan kemudian sembah Dia dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian, saudara, yang terakhir ayat 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara, di ayat 26 Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing." Lihat, saudara, pada saat itu Yesus menegaskan kepada dia bahwa roti yang disediakan, artinya mujizat, berkat Tuhan, campur tangan Tuhan, itu disediakan bagi umat Israel dan tidak patut diberikan kepada anjing. Itu hanya sebagai gambaran, saudara, bahwa bukan kepadamu ini diperuntukkan. Tetapi perempuan itu berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah Tuhan." Ini menggambarkan kerendahan hati luar biasa, saudara. Sudah dia abaikan, sudah disuruh pergi, diusir. Sekalipun belum diusir, tetapi reaksi murid-muridnya ingin mengusir dia. Lalu kemudian disebut lagi sebagai anjing, sekalipun sebenarnya pada waktu itu ini bukan penghinaan kepada perempuan itu. Yesus mau hanya menegaskan bahwa Dia datang bukan untuk perempuan itu, mujizat jawaban doa bukan untuk perempuan itu. Itu saja yang mau digambarkan dan ditegaskan oleh Yesus. Namun perempuan itu dengan penuh kerendahan hati berkata, "Ya Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ini gambaran kerendahan hati, saudara. Dan mendengar itu Yesus berkata, "Besar imanmu ibu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jadi iman perempuan ini, saudara, terlihat dari penyerahannya kepada Tuhan, di mana dia mengharapkan belas kasihan Tuhan. Terlihat dari ketika ada tantangan, dia makin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan terlihat di mana dia penuh dengan kerendahan hati. Saudara, apakah saudara rindu mujizat Tuhan saat ini? Allah pun rindu menyatakan mujizat kepada setiap kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, adakah iman dalam diri kita? Kalau iman kita besar di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Apa bukti iman, saudara? Berserah kepada Tuhan, memohon belas kasihannya. Yang kedua, apa bukti iman? Mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah Dia. Dan yang ketiga, apa bukti iman? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, dan ketika kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, mujizatnya dinyatakan kepada setiap kita. Puji Tuhan, saudara. Imani firman Tuhan dan percayalah Tuhan menjawab doa saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya setiap saudara sudah dibangkitkan iman saudara melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara, menyerahkan segala beban, persoalan, penyakit, dan segala aspek kehidupan saudara. Kita akan datang kepada Dia, berseru kepada Dia, dan memohon kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saya akan menopang saudara dalam segala kerinduan saudara. Kita akan bersepakat bersama, memohon bersama kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik. Dia akan mendengar seruan-seruan kita, dan Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa
dan seruan kita kepada Dia, saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan hati di hadapan Tuhan, dan datang kepada Dia dengan iman yang benar bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan segala perkara. Puji Tuhan, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Terlebih dahulu, saya rindu setiap saudara menaikkan permohonan-permohonan doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi beban saudara saat ini? Apa yang menjadi persoalan saudara? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari serukan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari kita berseru bersama, bersepakat bersama memohon kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ini satu persatu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan mereka yang mereka serukan saat ini. Apa yang menjadi masalah, persoalan, beban hidup mereka yang mereka serukan dan serahkan kepadamu saat ini ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mendengar anak-anak-Mu saat ini. Engkau kiranya yang mendengar tangisan dan seruan anak-anak-Mu. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerti. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Engkau mengerti jeritan hati mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lawat, Tuhan tolong, dan Tuhan berkati anak-anak-Mu ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Kami bersepakat ya Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab seruan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu saat ini berdoa khusus untuk segala beban dan persoalan saudara. Apapun yang menjadi persoalan saudara, mari naikkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada di antara mereka yang sedang memikul beban persoalan yang berat, memikul beban persoalan yang rumit, baik persoalan dalam kehidupan pribadi mereka, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, persoalan dalam usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, ekonomi mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu dalam beban pergumulan dan persoalan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan karya-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kau angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jawab anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bersyukur jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, berkati terus kesehatan mereka. Berkati terus ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa maksimal dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Ketika mereka ada dalam keadaan sehat walafiat, Tuhan tolong dan berkati terus kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terbaring karena sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan tolong. Tuhan nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara,
Angkat tanganmu kepada Tuhan. Serukan mujizat daripada Tuhan. Serukan kesembuhan daripada Tuhan terhadap segala penyakit saudara. Taruh tangan kiri saudara di dada saudara atau di bagian tubuh saudara yang sakit dan harapkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Serahkan segala penyakit saudara kepada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba menopang anak-anakmu di dalam doa. Mungkin ada anak-anakmu yang saat ini mengalami sakit jantung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Engkau kiranya yang campur tangan menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit jantung. Apakah mereka mengalami penyempitan? Apakah mereka mengalami pembengkakan di jantung? Apapun yang menjadi masalah jantung mereka, Tuhan tolong, Tuhan ulurkan tangan, Tuhan kerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan jantung anak-anak-Mu, fungsikan jantung mereka secara normal dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan dan kesembuhan Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal. Mungkin ada anak-anak-Mu yang bahkan saat ini sedang menjalani proses pencucian darah karena masalah ginjal. Bapa yang baik, hamba berdoa, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kerjakan kesembuhan bagi mereka, pulihkan kembali fungsi ginjal mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, kanker apapun itu, Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan. Nyatakan mujizat kesembuhan dari penyakit kanker di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bahkan saat ini kami berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan tolong ya Bapa, normalkan tensi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi mereka untuk mengelola pola pikir mereka karena itu mempengaruhi, mengelola cara makan mereka karena itu juga mempengaruhi. Tapi melebihi daripada semuanya itu, biarlah Engkau yang melakukan mujizat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Lakukan perkara besar bagi kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari penyakit mereka ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi dalam nama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang membutuhkan sokongan doa terhadap penyakit asam lambung mereka. Bapa yang baik, kami berdoa untuk penyakit gastrik ini Tuhan, penyakit GERD ini, penyakit asam lambung ini. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami stres karena penyakit asam lambung mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Pulihkan dan sembuhkan penyakit asam lambung mereka dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara yang dahsyat terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan penyakit asam lambung mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin selama ini ada anak-anak-Mu yang sudah terganggu tidur mereka sekian waktu lamanya oleh karena penyakit asam lambung mereka. Tuhan, biarlah malam ini anak-anak-Mu dipulihkan, mereka bisa beristirahat tenang, mereka bisa tidur nyenyak dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu, mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang dahsyat
di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami juga berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, sembuhkan ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka. Engkau Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu parah sehingga dokter pun sudah angkat tangan. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah angkat tangan. Engkau Allah yang terus mengulurkan tangan dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Bapa yang baik, kami juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan-Mu. Normalkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, juga Tuhan normalkan. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan mujizat bagi kehidupan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat. Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit yang belum disebutkan. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau kiranya yang mengerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kerjakan kesembuhan. Kami percaya mujizat kesembuhan sedang Tuhan kerjakan. Akan banyak kesaksian-kesaksian yang kami dengar, di mana anak-anak-Mu menyaksikan bagaimana Engkau mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar Engkau campur tangan di tengah-tengah keluarga mereka, menjadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang berserah kepada Tuhan, keluarga yang ilahi, yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, ajar mereka ya Tuhan untuk berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga mereka, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua. Jamah semuanya anak-anak-Mu untuk mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya menolong kehidupan anak-anak-Mu, masa depan mereka. Anak-anak-Mu yang masih ada dalam bangku studi, Tuhan kiranya memberkati studi mereka. Berikan kecerdasan bagi mereka, dan biarlah anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati studi mereka sehingga studi mereka berhasil, sehingga kelak mereka bisa bekerja, sehingga kelak mereka bisa berhasil. Itu sebabnya berkati ya Tuhan studi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu yang berperan atau berprofesi sebagai pebisnis pengusaha. Tuhan tolong, berkati mereka dalam bisnis dan usaha mereka, supaya bisnis dan usaha mereka bisa berkembang, bisa berjalan, bisa semakin maju, sehingga bisnis dan usaha ini akan menjadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha dan pebisnis. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami kebangkrutan, usaha bisnis mereka hancur karena kondisi yang ada saat ini, Tuhan kiranya mengulurkan tangan dan membangkitkan kembali usaha dan bisnis anak-anak-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani, berprofesi sebagai petani. Tolong lawat dan berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tanam, dan apa mereka tuai. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para petani dalam tanggung jawab mereka yang mulia untuk mencukupkan kebutuhan pangan ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh dalam profesi mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang bekerja sehingga keadaan dan kehidupan anak-anak-Mu semakin baik. Berkati mereka para buruh ya Tuhan. Berkati, jadikan mereka jadi orang-orang yang tangguh dalam pekerjaan mereka. Jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan mereka. Dan berikan keamanan, keselamatan kerja bagi mereka selalu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer, sebagai apapun mereka ya Tuhan, baik sebagai guru dan sebagai apapun mereka, bidang apapun yang mereka tangani, mereka yang bekerja sebagai honorer. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang menjadi pembela dan penolong bagi kehidupan anak-anak-Mu. Mereka yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, Tuhan juga memberkati dalam bidang apapun mereka yang bekerja sebagai pegawai di sana. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan bagi para medis dalam situasi yang sekarang ini. Tuhan tetap tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Jagai, lindungi mereka, berikan selalu kesehatan, daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, baik mereka dokter, bidan, perawat, semuanya. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para PNS ya Tuhan, biarlah setiap para PNS mengabdi bagi bangsa ini. Campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai PNS. Berkati para pejabat negara. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong mereka untuk mengabdi dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan, berkati. Bahkan TNI Polri, Tuhan juga yang campur tangan, memberkati mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, berkati hidup mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami teringat bagi para pensiunan, Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan. Engkau kiranya yang berikan damai sejahtera, semangat hidup, sukacita bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam situasi pengangguran oleh karena sulitnya keadaan saat ini. Tuhan tolong bela anak-anak-Mu, Engkau persiapkan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Inilah doa-doa kami, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Engkau kiranya yang memberkati hidup mereka, Engkau kiranya yang menolong mereka, Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menjawab seruan dari anak-anak-Mu. Ini doa kami Bapa. Kami datang kepadamu dengan penuh iman bahwa Engkau Allah yang berkuasa menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah diberkati di malam hari ini. Setelah saudara mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol
subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan kita kembalikan hanya bagi Tuhan, dan kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.